Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Lingga Yusuf, asal dari Purbalingga, Teknik Komputer 2024, dengan NIM saya 1120124130087. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir pemrograman dasar saya, yaitu kalkulator pajak penghasilan. Di sini terdapat kode untuk swing GUI dari Java. Nah, kemudian di sini ada pajak kalk yang mana adalah class dari kalkulator pajak ini. Kemudian di sini ada elemen-elemen dari GUI yang mana ada di sini. Elemen-elemennya yang akan nanti ditampilkan pada GUI Java. Nah, kemudian di sini adalah main method yang dapat menampilkan nanti GUI-nya. Di sini ada judulnya kalkulator PPH, di sini ada set content pane-nya, setter untuk menampilkan dari panel dari GUI pajak kalk ini, kemudian pack untuk agar semua komponen tetap di dalam window, kemudian dapat ini agar dapat dilihat ini kita menunjukkan size-nya yaitu 600 kali 600 pixel, kemudian ini agar dapat di resizable agar bisa di adjust size-nya, kemudian ini untuk lokasinya agar bisa di tengah, dan kemudian ini berfungsi agar nanti saat kita memencet tombol X kita dapat mengakhiri program. Kemudian di sini adalah konstruktor pajak kalk. Di sini kita menambahkan dalam combo box ada TK tidak kawin dengan tanggungannya 1, 2, 3, kawin dan ada tanggungannya kawin dengan tanggungan 1, dengan tanggungan 2, dengan tanggungan 3. Kemudian di sini ada action listener dari hitung button dari tombol hitung. Di sini action yang akan di perform. Nah, di sini ada try and catch di mana kita kode itu mencoba terlebih dahulu di sini, dan jika tidak sesuai maka akan menampilkan error message yang berisi masukkan angka yang valid dengan judul error. Nah, di sini dari kita mendapatkan penghasilan bruto yaitu menggunakan getter dari teks field teks penghasilan yang dinamai teks peng. Kemudian di sini kita mendapatkan PTKP dari combo box tadi. Nah, ini. Di sini kita menghitung biaya jabatan yang kita dapat dari teks field penghasilan bruto yang akan dikali dengan 5%, di mana biaya jabatan tersebut maksimalnya 6 juta. Jadi jika lebih dari 6 juta, maka biaya jabatan akan diset ke 6 juta. Nah, kemudian di sini ada PTKP. PTKP-nya tadi yang kita dapatkan dari combo box, untuk lebih tepatnya ada di metode ini. Nah, kemudian di sini kita menghitung PKP, di mana PKP itu adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan tadi, dikurangi PTKP yang dipilih di combo box. Jika PKP-nya kurang dari 0, maka PKP diset ke 0. Nah, kemudian di sini double PPH, hitung PPH 21 PKP ini didapatkan dari metode ini yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian di sini button tersebut akan akan menampilkan output dengan setter pada teks area, yaitu penghasilan bruto, biaya jabatan, PTKP, PKP, dan hasil pajak penghasilannya yaitu PPH 21-nya. Nah, kemudian ini jika tidak sesuai, misalkan kita memasukkan huruf di text field, maka kita harus memasukkan angka yang valid. Nah, kemudian sini ada hapus button, ada action listener hapus button, di mana tombol ini akan menggunakan setter dan membuat dari text field dan text area serta combo PTKP-nya tersebut kembali ke posisi semula, yaitu 0, 0, dan kembali ke posisi 1 yaitu 0. Nah, kemudian di sini ada metode dari hitung PTKP yang merupakan yang berisi switch case atau pengondisian, di mana untuk defaultnya PTKP-nya itu 54 juta, dan jika kita memilih TK1 atau K, kita PTKP-nya akan ditambah 4.500.000 menjadi 58.500.000, kemudian TK2 dan K1 akan ditambah 4.500.000 kali 2
dan kemudian TK3 dan K2 akan ditambah 4.500.000 kali 3, dan jika K3 maka 4.500.000 kali 4. Kemudian di sini kita ada metode lagi, yaitu hitung PPh satu dengan PKP yang telah kita temukan tadi. Di sini kita men-set batas, yang dimana ini merupakan aturan dari PPh satu, dimana kalau 0 sampai 60 juta itu pajaknya 5% dan sekitar, dan ini sistemnya itu 550 juta dikali 60 juta dikurangi 60 juta sama dengan 160 juta itu, nanti kemudian dikali 15%. Nah, kemudian ada juga batasnya itu 250 juta ke 60 juta ke 250 juta. Habis dari 250 juta itu ke 500 juta. 500 juta kurangi 250 juta itu 20 25%. Nah, kalau lebih maka jika misalnya 500 juta atau lebih itu nanti 30%. Kita di sini ada for loop pengulangan. Nah, di sini kita akan mencoba setiap batas. Kalau misal PKP itu lebih dari suatu batas, misal batas I-nya itu batasnya 0, maka PPh-nya, pajak penghasilannya itu nanti ditambah batas dikali tarif. Nah, jadi kalau misal penghasilan kena pajaknya itu misal 70 juta, maka 60 jutanya 70 juta, kan 60 jutanya kali 5% itu kan 3 juta. 3 juta ditambah 70 jutanya kan sudah masuk ke selanjutnya, maka 10 juta itu tambah 15 dikali 15%, dari itu ditambah. Nah, begini ya. Nah, kemudian ini jadi di sini kayak kita nih PKP-nya dikurangi batas. Nah, PKP-nya dikurangi batas tadi kan 70 juta kurangi 60 juta, 10 juta. Seperti itu. Nah, ini else-nya, nah tadi 10 juta kan PPh-nya nih. Nah, kita PKP-nya kalau misalnya masuk sini kan tadi kan sini 10 juta tuh nggak masuk. Nah, jadi kita 10 juta kali tarifnya 15% karena sudah masuk ke baris kedua. Jangan pengembalian PPh. Coba kita run. Di sini penghasilan brutto per tahun misal 70, misal 100 juta, misalnya 54 juta tambah 70 juta 127. Nah, di sini, oh iya, ada biaya 6 juta. Jadi biaya jabatannya 120 juta, ini dikurangi biaya jabatannya 6 juta. 5% dari 120 juta kan lebih dari 6 juta, jadinya di set ke 6 juta. TKP-nya karena nggak punya tanggungan maka 54 juta. Nah, TKP-nya ini penghasilan yang dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi PTKP, jadinya 67 juta. Nah, ini jadi penghasilan, jadi pajak penghasilannya adalah 4.050.000. Jadi tadi sistemnya 120 juta kan PKP-nya kurangi kan, jadinya 67 juta dikurangi 60 juta. Kemudian 7 jutanya ini dikalikan 15% dan akhirnya ditambah dengan 3 juta, maka 4.050.000. Nah, kemudian kita mengecek hapus button. Nah, jadi kosong. Dan kemudian kita close, kita selesaikan programnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.